Oke, gue akan masuk ke bab pertama, second level thinking, di series mindset investasi ini. Jadi, Benjamin Graham di bukunya The Intelligent Investor pernah mengatakan, The art of investment has one characteristic that is not generally appreciated. A creditable if unspectacular result can be achieved by the lay investor with a minimum of effort and capability. But to improve this easily attainable standard requires much application and more than a trace of wisdom. Maksudnya adalah kalau ingin mendapatkan return yang layak tapi tidak spektakuler, itu bisa dicapai dengan usaha yang minimum. Dalam hal ini, karena Benjamin Graham adalah investor di saham US, yang dia maksud adalah berinvestasi ke indeks saham US. S&P 500 adalah indeks saham yang melacak kinerja 500 perusahaan publik terbesar di US. 500 perusahaan ini dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar, likuiditas, dan representasi industri. Setiap perusahaan punya bobot yang berbeda terhadap penghitungan indeks, tergantung seberapa besar kapitalisasi pasarnya. Contoh, perusahaan seperti Apple, Microsoft, Amazon punya bobot yang lebih besar terhadap penghitungan indeks daripada perusahaan lainnya karena punya kapitalisasi pasar yang lebih besar. Indeks ini merepresentasikan 80% dari total kapitalisasi pasar saham US. Berikut ini adalah tabel performa indeks S&P 500 selama 50 tahun terakhir. Kalian bisa lihat dari 1974 sampai 1984 rata-rata per tahunnya 9,32%, 84 sampai 94 10,63% sampai di 2014 sampai 2024 rata-rata return per tahunnya 11,36%. Kalau dirata-ratakan selama 50 tahun terakhir ini returnnya rata-rata 9,37%. Jadi, kalian bisa berinvestasi ke S&P 500 jika ingin mendapatkan return yang layak dengan usaha yang minimum. Kalian bisa melakukan yang namanya dollar cost averaging, yaitu menyisihkan uang dari active income kalian setiap bulannya ke indeks ini. Tapi, jika kalian ingin mendapatkan return jangka panjang yang mengalahkan S&P 500, ini membutuhkan usaha yang besar, membutuhkan banyak analisis. Memilih saham secara individu yang bisa mengalahkan S&P 500 jauh lebih sulit daripada berinvestasi di S&P 500 secara pasif. Tapi sekarang zamannya sudah berubah. Konteks lain yang perlu diperhatikan adalah Benjamin Graham mengatakan itu di bukunya The Intelligent Investor yang keluar pada tahun 1949 karena pada zamannya saham merupakan aset terbaik sehingga mengatakan bahwa return yang layak bisa dihasilkan dengan sesimpel berinvestasi di indeks setiap bulannya. Dengan kata lain, Benjamin Graham sudah melakukan hal terbaik pada zamannya. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Di sini, Bitcoin hadir sebagai solusi. Kalau kalian tidak bisa menghasilkan return konsisten setidaknya 30% per tahun dalam 10 tahun ke depan, atau 18 sampai 20% per tahun dalam 30 tahun ke depan dan seterusnya, lupakanlah aktivitas stock picking atau pilih-pilih saham atau pilih-pilih aset investasi lainnya karena itu adalah hal yang sia-sia, hanya buang-buang energi. Dengan berinvestasi di Bitcoin setiap bulannya, kalian setidaknya bisa mencapai return-return ini dalam jangka panjang. Jadi dalam 10 tahun ke depan, ekspektasi returnnya rata-rata 30%, lalu setelah 2035, ekspektasi returnnya rata-rata di 18 sampai 20%. Gue pun juga akan melakukan hal yang sama. Kalau gue sudah berada di titik menyerah, sudah tidak sanggup, sudah mencoba segala upaya yang bisa dilakukan, tapi tidak mencapai return setidaknya di angka ini, gue akan alokasikan semuanya ke Bitcoin. Nanti di bagian kesimpulan series mindset investasi yang gue buat ini, gue akan jelaskan kenapa ekspektasi return seperti ini sangat masuk akal, bukan angan-angan kosong seperti investasi bodong. Series mindset investasi ini pun gue buat salah satunya dengan tujuan biar kalian benar-benar ngerti secara mendalam kenapa gue bisa sampai membuat pernyataan seperti ini. Problem utamanya adalah beat the market secara konsisten itu membutuhkan situasi ketika kalian membuat forecast yang berbeda dari konsensus, tapi kalianlah yang benar, konsensus yang salah. Jadi di sini ada tabel 2 kali 2. Ada dari sisi behavior, ada dari sisi outcome.
Kalau kalian behaviornya sama seperti orang pada umumnya dan ternyata hasilnya benar, kalian akan mendapatkan average good results. Dan kalau kalian mengambil behavior yang kontrarian dan hasilnya adalah kalian yang benar konsensus yang salah, kalian akan dapat above average results. Sampai seterusnya hingga ketika behavior kalian berbeda, ternyata kalian yang salah, konsensus yang benar, kalian akan sangat underperform dalam hal return investasinya. Karena beat the market itu adalah tentang making non-consensus right forecast, aktivitas second level thinking ini melibatkan banyak komponen. Baik itu tentang potensi outcome di masa depan yang kita pikirkan, potensi outcome di masa depan yang dipikirkan oleh konsensus, bagaimana potensi outcome yang kita pikirkan bisa berbeda dengan konsensus, apa yang terjadi jika kita yang benar, apa yang terjadi jika konsensus yang benar, dan hal yang paling berat adalah bagaimana kita bisa berpikir ketika kita yang benar, kita bisa mengalahkan return yang lebih baik dari Bitcoin, seperti yang gue jelaskan tadi. Contoh, ketika semua orang melakukan panic selling Meta di November 2022, apakah kalian berani beli pada saat itu? Ketika semua orang panic selling Nvidia di Oktober 2022, apakah kalian berani beli pada saat itu? Kalau berani, apa yang membuat kalian berpikir kalian yang benar dan konsensus yang salah? Kalau kedepannya ternyata kalian yang benar dan konsensus yang salah, kalian akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari peluang seperti ini. Jauh mengalahkan S&P 500 dan bisa mengalahkan Bitcoin juga. Tapi ingatlah, hal itu sulit untuk dilakukan. Berdasarkan tabel ini, kalian harus ekstra hati-hati ketika ingin melakukan pergerakan kontrarian seperti itu. Karena ketika salah membuat keputusan, kalian akan mendapatkan return jauh di bawah indeks. Seperti contoh ini. Di sini kalian bisa lihat bahwa pergerakan saham Alibaba selama 2 tahun terakhir itu jauh underperform ketimbang S&P 500, apalagi Bitcoin. Sebelumnya, gue ingin menyampaikan bahwa asumsi ini hanya berlaku di saham perusahaan yang kinerja laba bersihnya terus bertumbuh seperti Google, Meta, Microsoft, Visa, Mastercard, dan lain-lain. Bukan di saham perusahaan yang cyclical seperti komoditas, batu bara, kelapa sawit, nikel, dan lain-lain, properti, unggas, dan lain-lain. Karena si Adam Khoo ini dia investasinya di saham US. Salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh investor adalah mereka tahu bahwa mengalahkan indeks itu sulit. Tapi mereka tidak tahu mengapa sulit. Alasan utama mengapa mengalahkan indeks itu sulit adalah karena investor sering melakukan prinsip selling the winner, holding the losers. Hal itu sering dilakukan karena saham pemenangnya dianggap sudah terlalu mahal, sedangkan saham pecundangnya sudah dianggap cukup murah. Sedangkan indeks bekerja dengan cara sebaliknya, menambahkan porsi terhadap saham pemenang dan mengurangi porsi terhadap saham pecundang, dan memegang saham pemenang tersebut dalam jangka panjang. Jebakan membeli saham murah tapi ternyata murahan ini sering disebut dengan istilah value trap.